Oke, udah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, halo, di sini aku nyoba mau bahas soal PAS 1 matematika minat. Ya, mending langsung bahas aja ya. Ya, di sini aku beda sama Pak Yan karena nggak ada video motivasi di sini. Oke, langsung bahas. Di sini nomor 1, sin AX per 3X sama dengan 2/5. Nah, ini sebenarnya bisa langsung cepat ya. Ini A3. Jadi A/3 sama dengan 2/5. 2/5. Nah, di sini yang ditanya min 30A. Berarti kan ini A berarti kan 6/5. Kalau min 30A langsung ketemu negatif 36. Ya kan? Oke. Di sini aku mau tanya, ini udah pada ngerjain apa belum? Belum Dut. Udah, Dut. Belum, Dut. Oh ya, ada yang udah, ada yang belum. Oke, ya di sini jawabannya A. Ini masih gampang ya, langsung lanjut aja ya. Oke, sekarang nomor 2, limit 1 plus cos 2x per 5x kuadrat. Nah, di sini kalau kita substitusi langsung kan ini 1, terus cos 0. Cos 0 itu kan 1 per 5 kali 0. 0. 2/0. Nah, sebenarnya kan ini bentuk tak tentu ya kalau kayak gini. Tapi kalau di pilihan kok nggak ada bentuk tak tentu, mungkin ada yang menarik di sini karena ini tuh x kuadrat. X kuadrat berarti kan ini selalu positif ya. Jadi kalau kita x mendekati 0, jadi kita mendekatinya tuh dari yang positif. Jadi ini hasilnya biasanya kan 2/0 itu tak tak hingga ya. Tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, karena ini x kuadrat itu selalu positif, berarti ini langsung aja jawabannya tak hingga. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, di sini ini masih dasar sin kuadrat 2x sin berarti kan sin 2x per 7x. Nah, ini coret langsung 2, coret 2, ketemu langsung 4/7. Di sini nggak usah pakai cara rapinya ya, karena besok kita PAS kan juga nggak disuruh pakai cara rapi, jadi biar cepat gitu ya. Oke, di sini paham ya, masih dasar ya. Terus nanti kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya aja. Oke, Dut. Oke. Nah, ini nomor 4, tan 3x min 5x per x tan 7x. Sebenarnya ini karena ini x mendekati 0, kita kan bekerja di x, sin x, atau tan x. Karena apa? Karena kalau x mendekati 0, ini kan 0, ini 0, ini 0. Kalau cos x kan 1. Ya, jadi kita tuh bekerja di sini. Jadi kalau misal ada x, sin x, tan x, itu kita bisa ambil koefisiennya langsung. Misal ini tan 3x, kita tuh bisa langsung 3. Ini min 5x, itu min 5.
Terus ini X, ini 1. Ini tan 7X plus 7 sama dengan, nah gini kan kita jadi cepat, min 2/8. Jadi min 1/4. Ya kan? Nah, kalau cara benernya kan kita itu kan kita harusnya ngali 1/x kan. Nah, terus nanti ketemu sama aja 3 min 5/1 plus 7. Nah, cara biar kita hemat waktu PAS. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tan X itu sin juga langsung kita ambil koefisiennya 3 min 5 1 plus 7. Jadi selesai langsung. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, di sini ini kan ada kotan. Kotan biar bagus kita jadiin 1 per tan 5x, ya kan? Nah, terus dikali 3x min 2x kuadrat. Nah, ini kan ada x-nya. Berarti kita bisa faktorin jadi x. Ini x-nya keluar jadi 3. Ini 2x kuadrat, x-nya keluar jadi 2x. Ini kali 1 sama aja. Nah ini bisa langsung x sama tan 5x jadi 5. Terus substitusi x sama dengan 0. Ini 0. Jadi 3/5. Langsung ketemu. Oke, lanjut. Di sini x bukan mendekati 0 ya. Di sini x mendekati a. Sehingga kita untuk x untuk mendekati 0 kita bisa buat x min a mendekati 0. Ya kan? Jadi yang dicoret nanti x min a-nya. Nah, coba lihat yang pembilang. Pembilang kita bisa buat 4a min x. Terus penyebutnya ini kita bisa buat sin 5x min a plus ini 2a min x. Nah, biar bentuknya sama semua, kita buat x min a ya. Berarti ini kali min 1 bisa kita dapat min 4x min a per sin 5x min a min 2x min a. Nah, kayak tadi ya, kan tadi waktu x, sin x, tan x, saat x mendekati 0, kita bisa langsung ambil koefisiennya. Nah, karena sekarang yang mendekati 0 x min a, dan ini x min a, x min a, x min a. Berarti kita bisa langsung ambil koefisiennya. Min 4, 5, min 2. Dengan ini, min 4/3. Oke, jadi langsung ketemu yang A. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di sini sama aja kita mencari nilai ini ya. Oke, di sini ada x pangkat 3, berarti ini juga tan 5x itu kan tan 5x terus sin 2x per 4x. Oke, ini langsung ketemu 5 sin sama x jadi 2, sin 2x sama x jadi 2. Terus 4, 2, 2, jadi ketemunya 10 ya. 10 sama dengan a kuadrat per 2. 20 sama dengan a kuadrat. A sama dengan plus minus berapa? 2/5. Nah, yang ditanya mutlak A, jadi jawabannya 2/5. Oke, selesai ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini X mendekati 2. Jadi kita butuhkan
X min 2 mendekati 0. Nah, kalau kita coba substitusi, ini kan kalau substitusi 4 plus 2 min 6 jadi 0. Yang bawah juga tan 2 kali 2, 4 min 4, 0. Jadi kan nanti 0 per 0. Sebenarnya ya kalau soal PAS sih seringnya sih bentuknya juga 0 per 0 ya. Jadi pasti kita harus faktorkan yang atas kalau bentuknya kuadrat gini. Berarti kita dapat pastikan faktornya itu ada X min 2. Nah, terus perhatikan ini min 6. Ini min 2. Berarti nanti pasangannya plus 3. Karena apa? Min 2 sama 3 kalau dikaliin jadi min 6. Jadi terus yang bawah langsung X kuadrat min 9. Ini tan 2-nya keluarin jadi 2X min 2. Nah, di sini kita bisa ngerjain langsung. Ini coret jadi 2. Langsung substitusi X. 2 ditambah 3. 2 kuadrat min 9 dikali 2. Dapat 5 per min 5 kali 2. Berarti min setengah. Dapat E. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tan X min tan Y per 1 min X per Y plus 1 plus tan X tan Y dengan X mendekati Y. Mungkin kalian kalau lihat soal ini, wah terkejut gimana cara ngerjainnya. Aku sendiri pun tadi malam mau nyoba soal ini kaget juga, kok soalnya bentuknya nggak biasa. Kan biasanya kan paling cuma sin X atau 1 min cos X gitu ya. Nah ini kok ada tan X min tan Y, ini tan X kali tan Y. Nah, waktu kita coba jabarin, mungkin jadi agak aneh gimana caranya kita bisa jabarin. Nah, sebenarnya kan ini X mendekati Y ya. Nah, berarti kan kita bisa substitusi Y sama dengan X. Nah, dari sini coba kita substitusi ya. Berarti kan tan X min tan Y, Y-nya dimasukin X per 1 min X per X ditambah 1 plus tan X tan X. Nah, kalau kita hitung, ini kan yang atas itu kan 0 ya. Terus yang ini 1 min 1 juga 0. Terus ini 1 ditambah tan kuadrat X. Nah, sebenarnya kita langsung substitusi itu ketemu. Jawabannya pasti 0. Karena ini nggak mungkin 0 per 0. Ya nggak? Kan ini kan 1 plus tan kuadrat X. Bilangan kuadrat hasilnya pasti positif. Ini kan positif. Ini juga positif. Nah, ini kan berarti nggak mungkin bisa hasilnya 0 kan? Jadi kan kalau kita dapat 0 per 1 plus tan kuadrat X, itu pasti hasilnya 0. Karena ya tadi, karena bukan 0 per 0. Nah, jadi soal ini menurutku tricky karena kita biasanya kan mikir gimana cara faktorinnya bisa biar bisa dicoret. Nah, padahal kita dengan substitusi doang itu langsung ketemu 0. Oke. Ya, paham ya di sini ya? Soal nomor 9 karena ini soal yang menarik. Paham. Oke, lanjut nomor 10.
Ya ini soal ya Kak biasanya ya. Ini X mendekati 5, berarti kan X min 5 mendekati 0. Nah, jadi ini kita faktorin, bisa dikeluarin 5-nya, jadi 2, dikeluarin 2-nya. Sorry. Jadi kan dikeluarin 2-nya, jadi 5 min X per, nah ini kita faktorin, pasti ada X min 5, terus karena ini min 5, ini min 35, berarti ini 7. Ya itu cara cepatnya ya. Jadi kalau limit biasanya itu kan ini X min 5 mendekati 0. Berarti kita punya faktor X min 5, terus cari yang lainnya, ya caranya tinggal lihat ini min 5, ini min 35, berarti ini 7, biar min 5 kali 7 itu min 35. Kalau dicek pun ini nanti benar, sama aja kalau dijabarin X kuadrat plus 2X min 35. Nah, terus di sini kita bisa coret, ini jadi min 2 ya. Kan ini min 1, 2, jadi min 2. Berarti min 2 per X-nya berapa? 5. 5 plus 7. Dapat min 2 per 12 atau min 1/6. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini udah, menurutku udah semakin sulit ya soalnya ini. Karena ini udah bentuknya X mendekati pi per 4. Sehingga X min pi per 4 mendekati 0. Nah, di sini bentuknya cos 2X sama 1 min tan X. Jarang nemu soal yang kayak gini. Terus caranya gimana? Kita harus usahain nanti bentuknya tuh apa ya? Kan karena ini X min pi per 4 itu mendekati 0, berarti nanti kita usahain bentuknya tuh min X min pi per 4 atau sin sesuatu X min pi per 4 atau tan sesuatu X min pi per 4. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat sini. Ini kan cos 2X. Cos 2X, ingat ini ya, cos sesuatu, misal cos A sama dengan sin pi per 2 min A. Ya kan? Nah, cos 2X, berarti cos 2X kita bisa ubah jadi sin pi per 2 min 2X. Ya kan? Kita lihat pembilangnya dulu. Terus coba kita keluarin 2-nya, sin 2 pi per 4 min X. Nah, kita dapat tuh bentuk sin sesuatu X min pi per 4. Ya kan? Nah, sehingga untuk pembilang kita selesai. Terus gimana untuk penyebut? Gimana cara kita faktorinnya? Sebenarnya waktu aku nyoba ini, aku juga lumayan kesusahan ya, karena ya bingung juga. Oke, kita harus berpikir gimana biar kita bisa faktorin. Nah, coba kita ingat-ingat, tan A min B itu kan sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Oke, di sini kita kan ini angka.
ini tan. Padahal di sini kita punyanya tan min tan. Nah, biar ini jadi angka, gimana tuh? Kan kita bisa buat satu itu kan tan pi per 4 ya. Iya kan? Nah, jadi kita bisa buat X sama dengan A sama dengan pi per 4, terus B sama dengan X. Buat apa? Ya buat kan ini kita tulis tan pi per 4 min X. Nah, sehingga ini tan A atau tan pi per 4 kita dapat kan satu ya. Biasanya pada pakai derajat ya. Tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu kan satu min tan X, B-nya disubstitusi X. Terus kita dapat 1 plus tan A itu berarti tan 45 berarti 1 kali tan B berarti tan X. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 1 min tan X itu tan pi per 4 min X dikali ini pindah ke sini jadi 1 plus tan X. Nah, kita dapatkan yang kita cari yaitu tan sesuatu X min pi per 4. Nah, kita dapatkan ini sehingga yang penyebut kita juga dapat. Oke, ini pembilang, ini penyebut. Kita tulis ulang jadi sin pi per 4 min X per tan pi per 4 min X 1 plus tan X. Nah, di sini kayak biasanya karena X min pi per 4 itu mendekati 0, ini bisa kita coret 1, ini 1 berarti 1 per 1 dikali ini 1 plus tan X. X-nya pi per 4. 1. Oke, kita dapat 1 per 2. Jawabannya kok nggak ada jawabannya? Ini benar nggak sih? Oh iya, ini 2 ya. Sorry. Iya, 2 Ini tuh. 2. Ini 2. Jadi ini 2, ini 2, ini 1. Oke. Sorry. Ya, di sini pengen ditanyain. Soalnya ini menurutku soalnya lebih sulit dari soal yang tadi. Mungkin ada yang belum paham gimana caranya. Oke, paham semua ya? Aman. Insyaallah. Aman. Oke, lanjut. Yes. Nah, ini soal nomor 12. Sin 2x min 1 per sin x min cos x. Dengan x mendekati b per 4. Ini aku tadi malam nyoba ngerjain ini juga kesusahan. Karena ini kan x min pi per 4 mendekati 0. Terus ini sinnya tuh 2x. Ini x. Soalnya kalau kita substitusi jadi 0 per 0. Karena ini kan 45 derajat ya. Jadi sin 90 ini 1 min 1 0. Terus sin 45 min cos 45 setengah akar 2 min setengah akar 2 jadi 0 juga. Nah, ini kayak nomor 11 ini kan kita mencari biar kita bisa faktorin ketemu x min pi per 4 atau sin
sesuatu X min Pi per 4 atau tan sesuatu X min Pi per 4. Tapi sebenarnya aku juga nggak nemu ini cara ngefaktorinnya. Nah, aku kasih cara kalau misalkan kalian nggak nemuin gimana cara faktorinya. Tak kasih cara namanya L'Hopital. Ada yang tahu L'Hopital itu apa? Nggak ngerti Dut. Ya Paham. ini nggak diajarin sekolah, tapi sebenarnya dengan L'Hopital kita bisa lebih cepat ngerjainnya. Nggak tahu ini kok nggak diajarin sekolah. Padahal ini cepat banget caranya. Nah, karena kita kan besok PAS kan pilihan ganda ya, jadi pakai L'Hopital nggak apa lah ya kan. Nggak ditanyain caranya gimana. Nah, L'Hopital itu caranya kalau misalkan hasilnya 0 per 0 dengan L'Hopital kita turunkan ini, jadi turunan pembilang dibagi turunan pembilang turunan lambangnya apa sih, pembilang diturunkan, penyebut juga diturunkan. Nah, coba lihat sin 2x min 1. Kalau diturunin jadi apa? 2 cos 2x. 2 cos 2x. Terus yang bawah kalau diturunin Cos x plus sin x. cos x plus sin x. Ya, benar. Nah, setelah kita turunin, kita langsung substitusi aja yang diminta, yaitu x mendekati Pi per 4. Jadi 2 cos 2 Pi per 4 berarti Pi per 2 per sin Pi per 4. Kebalik, ya enggak apa. Cos Pi per 4. Oke, ini hasilnya berapa? Cos Pi per 4 tuh berapa? Pi per 2. Cos 90 ya. Jadi berapa? 0. 0. Yang bawah? Setengah akar 2 plus setengah akar 2. Setengah akar 2 plus setengah akar 2. Nah, di sini kita dapat 0 per bukan 0. Berarti hasilnya pasti 0. C. Nah, jadi kita pakai L'Hopital bisa lebih cepat daripada kita nyari faktornya nggak nemu-nemu. Coba ya, yang nomor 11. Kalau kita pakai L'Hopital. Di mana ini? Oke, turunan dari cos 2x apa? Min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x. Terus turunan dari 1 min tan x. Min secant kuadrat x. Oh ya, min secant kuadrat x. Nah, kalau kita substitusi langsung, ini sin 2x berarti sin ini kan 45 derajat ya. Jadi kita dapat min 2 kali sin 90 per min secant kuadrat 45 derajat. Coba hitung berapa? 1. Hasilnya 1. Nah, sama kan hasilnya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu L'Hopital, kita jadi lebih cepat cara ngerjainnya
dan ya hemat waktu. Daripada ini semua yang udah kita faktorin ini banyak banget, kita dapat satu. Ini cara yang cepat, yaitu L'Hopital juga dapat satu. Jadi lebih enak pakai L'Hopital kan. Tapi ingat, L'Hopital itu syaratnya harus kalau disubstitusi nanti hasilnya 0/0. Jadi baru kita bisa turunin ini bilang, terus turunin penyebut, terus kita hitung. Nah, di sini ada yang ditanyakan dari L'Hopital. Belum. Oke, lanjut ya. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini limit H mendekati 0. Terus bentuknya F20 plus H min F20 per H. Ini bentuk apa? Turunan. Ya, benar. Ini kan bentuk turunannya F20. F turunan 20. Ya kan? Nah, berarti kita cari turunannya. Oh, ini berarti udah soal turunan ya? Iya. Ini masih ada limit nih. Oke, berarti turunannya cos 2x plus 5 berapa? Min 2 sin 2e plus 5. Ya. Iya, benar. Jadi ya kak biasa kita turunin ini jadi min sin, terus turunin yang di dalamnya sini jadi 2. Nah, terus kita tinggal substitusi X sama dengan 20. Jadi F aksen 20. Berarti min 2 sin berapa? 45. Berapa nih? Ini kayaknya soalnya Min akar 2. kurang derajat ya. Iya, Iya, min akar 2. Ini harusnya ada derajat biar jadi min akar 2, benar. Oke, lanjut ya. Oke, ini sekarang limit X mendekati tak hingga. Konsepnya limit X mendekati tak hingga, sebenarnya kita cari derajat tertingginya aja. Misal, pembilang derajat tertingginya kan X pangkat 1. Jadi kita ambil 5X-nya. Terus ini, yang derajat tertingginya berapa? 2X kuadrat ya. Jadi akar 25X kuadrat. Dengan ini kita dapat 5X per 5X. Jadi 1. Yang E. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini Nah, di sini masih X mendekati tak hingga. Kayak tadi, kita tinggal cari yang derajat terbesar. Ini derajat terbesarnya akar 49X kuadrat. Terus ini derajat terbesarnya, ini tipe ya kayaknya ya. Ini mungkin plus atau minus. Jadi yang terbesarnya akar X kuadrat. Per, ini yang derajat terbesarnya 2X. Oke, kita dapat 7X min X per 2X. 6X per 2X. Jadi 3. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, di sini X mendekati tak hingga, tapi nggak kayak tadi.
Kalau tadi kan bentuknya pecahan ya. Ini bentuknya ya nggak ada pernya gitu, nggak ada penyebut. Nah, ini kita pakai cara misal limit X mendekati tak hingga akar ya kurung X AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini cara cepatnya itu B min Q per 2 akar A. Untuk A sama dengan P. Terus cara cepatnya lagi bisa aja tak hingga untuk A lebih dari P. Terus bisa lagi minta hingga untuk A kurang dari P. Ya. Nah, sedangkan di soal ini bentuknya akar, ini bentuknya enggak bentuk akar. Jadi kita buat yang ini dalam bentuk akar. Jadi kan ini akar X plus 2 kuadrat. Nah, kapitalisme apa? Oke. Ini X plus 2 kita kuadratin jadi akar X kuadrat plus 4X plus 4 dikurang akar X kuadrat plus 6X. Nah, pakai cara cepat, coba hasilnya berapa? -1. Iya, kayaknya min 1. Coba nih, ini kan A-nya 1, P-nya 1. Jadi kan A sama dengan P. Sehingga B min Q yaitu 4 min 6 per 2 akar A. A-nya 1. Kita dapat min 2 per 2 sama dengan min 1. Ya, benar. Min 1. Oke, lanjut. Nah, di sini kita melihat bentuk yang beda dari sebelumnya. Yaitu ini ada akar, ini ada akar dikurang akar. Padahal sebelumnya cuma akar dikurang akar. Ini depannya dikali akar. Nah, sebenarnya ini kan bisa kita distribusikan ya. Jadi akar X plus 2 sama dikali 2X plus 1 akar X plus 2 dikali 2X min 5. Oke, coba ini jadi berapa? Dua x kuadrat plus 5x plus 2. 2X kuadrat plus 5X plus 2. Oke, benar yang ini. 2x kuadrat min x min 10. 2X kuadrat min X min 10. Ya, benar. Nah, di sini bentuknya A sama dengan P. Ya kan, berarti kita dapat langsung B min Q yaitu 5 min 1 per 2 akar 2. Jawabannya 6 per 2 akar 2 3 per akar 2. Nggak ada jawabannya? Hai, data itu. Oke. Apa salah hitung? 5 min 5 tuh. Wah,
Oh, salah tuh. Udah kan? Bener kan? Bener. Bener. Oke, yowis. Emang gak ada jawabannya. Lanjut. Nah, di sini kita limit X mendekati tak hingga, tapi trigonometri. Padahal trigonometri akan mudah kita cari kalau bentuknya mendekati 0. Nah, di sini ya kayak waktu di pelajaran mungkin udah ya. Kita ambil Y sama dengan 1 per X. Jadi Y mendekati 0. Sehingga ini limitnya bisa kita buat limit Y mendekati 0 3 kali X. Ini kan berarti X sama dengan 1 per Y. 3X berarti 3 per Y. Sin 5 per 2 Y. Ya kan? Nah, ini kita coret langsung 5 per 2. Hasilnya 15 per 2. Berapa? 7,5. 1/2. Nah. Oke, lanjut. Nah, di sini nggak ada angka. Isinya huruf. Oke, ini X mendekati tak hingga lagi di trigonometri. Jadi kita misalin Y sama dengan 1 per X. Jadi limit Y mendekati 0 itu P ini Y kotan. Kotan itu apa? 1 per tan ya. 1 per tan Ki Y. Sehingga kita coret ini P, ini Ki. Ya kan, coret Y-nya. Jadi P per Ki. Nah, di sini di soal sama dengan Ki. Jadi P sama dengan Ki kuadrat. Oke. Lanjut. Nomor 20. Limit X mendekati tak hingga. Di sini gimana tuh caranya? Ini ada trigonometri. Mungkin kita buat lagi Y sama dengan 1 per X. Jadi Y mendekati 0. Limit Y mendekati 0. Yang atas jadi 2 per Y min 3 per 5 per Y kuadrat min 2 per Y tan 2Y. Oke. Y. Oke. Ini bentuknya per Y. Biar pernya hilang, kita kali Y kuadrat per Y kuadrat. Jadi limit Y mendekati 0. Ini kali Y kuadrat jadi 2Y. Ini 3Y kuadrat. Ini jadi 5 min 2Y tan 2Y. Oke, di sini yang atas sebenarnya kita bisa faktorin jadi Y 2 min 3Y. Jadi ini kita coret jadi 2. Oke, sama dengan 2 min Y-nya substitusi 0. Terus 5 min Y-nya substitusi 0 dikali 2. Jadi 1 per 5. Oke, lanjut. Sebuah fungsi fx asimtot datar. Datar itu kan jadi gini. Kalau datar pasangannya sama tegak. Jadi kita kan datar itu X. Kalau
yang tegak itu Y. Kalau ditanya asimtot datar, jadi kita cari pasangannya yaitu Y. Kan asimtot datar. Terus berarti yang kita cari Y-nya. Jadi Y sama dengan berapa untuk X mendekati tak hingga. Kalau asimtot datar. Oke, berarti sama aja ini limit X mendekati tak hingga dari fx. Nah, karena ini bentuknya pecahan dan walaupun ini ada trigonometri, tapi ini kita bisa hitung sin 2pi itu hasilnya berapa? 0 ya. Iya. Nah, berarti nanti bentuknya tinggal 2x per 3x min 5. Nah, di sini karena bentuknya pecahan, langsung ambil aja yang tinggi. 2x sama 3x. Jadi 2 per 3. Oke. Benar. Oke. Benar. Nah, sekarang asimtot tegak. Kalau tegak, pasangannya sama X. Berarti yang dicari adalah X-nya. Yaitu ketika Y mendekati 0. Mendekati tak hingga. Berarti penyebutnya sama dengan 0. Jadi kalau asimtot tegak, penyebutnya sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Oke, ketemu D. Oke, lanjut. Nomor 23. Sin. Jika diketahui fx cos min cos 2x min 3x kuadrat. Terus turunannya. Ya ini langsung turunin min cos 2x. Diturunin. Minnya tulis min. Terus cosnya kita turunin jadi negatif sin 2x. Terus 2x-nya kita turunin jadi 2. Terus min ini turunin jadi 6x. Ini min kali min positif 2 sin 2x min 6x. Caranya B. Oke, terus nomor 24. Turunan pertama yaitu F aksen. Ya ini sama kak tadi ya, kita tinggal langsung turunin. Turunannya berapa? Cos kuadrat kita turunin. Ya ini 3 tulis dulu ya. Cos kuadrat kalau diturunin 2 cos x. Terus cos x kalau diturunin jadi min sin x. Dalam? Di atas rak. Oke, lanjut. Terus sin x diturunin jadi cos x. Nah, sehingga kita dapat 6 min 6 ya. Min 6 sin x cos x plus cos x. Kita substitusi langsung min 6 dikali ini x sama dengan pi per 3 berarti kan 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah, terus cos 60 setengah. Terus kita hitung jadi min 3 per 2 akar 3 plus setengah. Terus setengahnya keluarin karena di sini
juga dikeluarin semua, jadi setengah ini 1 min ini 3 akar 3. Jawabannya A. Oke, lanjut ya. Nah, di sini soalnya nggak langsung ditanyain turunan dari ini atau turunan keduanya atau gimana, karena ini diketahui sebuah benda bergerak dengan kedudukan pada saat waktu T mengikuti rumus ini. Nah, artinya ini rumus kedudukan. Kedudukan itu kita anggap jarak ya. Karena kalau misal sesuatu benda di sini, terus kedudukannya pindah jadi sini, jadi kan ini jaraknya. Nah, berarti ini fungsi jarak, yaitu min 2 sin 3T. Terus yang ditanya fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan berarti VT. Fungsi kecepatan itu apa? Gimana cara nyarinya? Turunan jarak. Iya, benar. Gimana cara nginget-ngingetnya? Kan kita misal jarak itu kan satuannya meter. Kecepatan meter per second. Terus kalau misal ada lagi percepatan itu meter per second kuadrat. Nah, karena ini dari belum enggak ada pernya, terus jadi per waktu, berarti ini turunan pertama. Terus ini per waktunya kuadrat, jadi ini turunan kedua. Nah, gitu cara nginget-ingetnya. Nah, di sini kecepatan. Kecepatan itu kan berarti turunannya ini, berarti turunannya apa? Ft sama dengan S aksen T, yaitu min 2 tulis terus 3 cos T min 6 sin 3T. Oke, lanjut. Yang nomor 26. Diketahui kurva ini dengan 0x pi. Jadi itu 0x 180 derajat memotong sumbu X di titik A. Misal titik A itu X1, Y1. Terus persamaan garis singgung kurva di titik A adalah dari memotong sumbu X, berarti kita tahu Y1 sama dengan 0 kan. Terus X1 nya berapa? Kita bisa cari dengan substitusi ke sini. Y nya 0 sama dengan sin X nya itu X1 ditambah cos X1. Nah, pindah ruas ini jadi min cos X sama dengan sin X1, jadi min 1 sama dengan sin X per cos X sama dengan tan X. Nah, di sini kita dapat X sama dengan 135 derajat karena kita lihat batasnya ini. Jadi udah pasti X1, lupa. X1 itu 135 derajat atau 3 pi per 4. Nah, di sini kita ditanyakan persamaan garis singgung. Berarti kita cari gradiennya dulu. Gimana cara cari gradien? Yaitu turunan dari Y. Turunannya apa? Cos X min sin X. Ya, cos X min sin X. Yaitu ketika X sama dengan X1. Yaitu
135, yaitu berarti cos 135 derajat min sin 135 derajat berapa? Di min akar 2. Berarti cari yang gradiennya min akar 2, yaitu ini. Jadi ini salah. Nah, kan rumusnya gini ya. Gradian Y per Y min 1 sama dengan M X min X1. Nah, Y1-nya 0, jadi Y. Gradiennya min akar 2, terus X-nya tetap X min X1-nya min 3 pi per 4. Oke, kita dapat yang C. Oke, lanjut. Oke, untuk fungsi fx sama dengan cos itu untuk x di antara 0 sama pi naik. Berarti kalau naik apa? Syarat naik apa? Turunan pertama lebih dari 0. Ya, benar. Turunan pertamanya lebih dari 0. Yaitu turunan pertamanya berarti min berapa sih? Min 3 sin 3x min pi per 2 lebih dari 0. Terus kita bagi min 3, jadi sin 3x min pi per 2 kurang dari 0. Ya, karena dibagi min jadi berubah tanda. Nah, di sini kita tuh bisa cepat nyarinya dengan kita bayangkan koordinat kartesius, di mana sin kurang dari 0. Sin kurang dari 0. Jadi ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sin kalau kurang dari 0, berarti kan udah pasti di kuadran 3 atau 4. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ini 360 derajat. Nah, karena kita butuhkan sinnya itu kurang dari 0, berarti kan di kuadran 3 sama 4. Berarti sudutnya itu di antara 180 derajat. Jadi ini sudutnya 180 derajat sampai 360 derajat. Atau kalau ini bentuk pi, ya pi kurang dari 3x min pi per 2 sama 2 pi. Oke, di sini dapat 3 pi per 2 kurang dari 3x kurang dari 5 per 2 pi. Kita dapat pi per 6 kurang dari x kurang dari 5. Kok 6 sih? 2 ya? Oke, 5 per 6 pi. Ada nggak? Pi per 2, 5 per 6 pi. Waduh. Oh, ini. Ya kan? Ya nggak sih? Ya, benar. Yang lain nggak ada ya yang jawabannya ini ya. Ini terpisah atau ini terpisah atau ini juga terpisah atau ini ya. Berarti jawabannya A. Kenapa? Karena ya sesuai batas kita tadi, yaitu ini. Terus apakah ini memenuhi? Kita bisa cek dengan, kan ini koefisien X-nya 3 ya. Berarti kita bisa jumlahin pi per koefisiennya, yaitu pi per 3. 2 pi per 3, sorry. 2 pi per 3 K. K untuk sembarang bilangan bulat.
Jadi kalau misal kita kurangin 2pi per 3 keduanya, kita dapatkan berapa? Ini pi per 2 dikurang 2pi per 3. Jadi dapat min pi per 6. Kurang dari X, X-nya tetap, terus yang ini juga dikurang 2pi per 3. Jadi 2pi per 3 kan 4 per 6 pi. Jadi kalau ini dikurang 4 per 6 pi jadi 1 per 6 pi. Memenuhi kan? Ya karena ini batasnya 0, ini malah negatif. Berarti ini sebenarnya lebih dari 0. Jadi jawabannya yang A. Di sini paham nggak sih? Cara yang kalau langsung dibatasin. Aman. Oke. Ini sekarang nomor 28. 28 itu stasioner. Berarti kan kalau stasioner turunannya itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya kan kita tahu kalau turunan sama dengan 0 itu nilainya maksimum atau minimum. Ya kan? Berarti kita lihat dari sini sin. Sin itu maksimumnya kan 1. Minimumnya min 1. Jadi cari yang 1 sama min 1. Ini 1 min 1 benar. 1 min 1 benar. Ini min 1 min 1. Terus ini 1 min 1. Min 1 1. Oke. Benar semua ya. Walau ini cuma min 1 sama min 1, tapi kan termasuk stasioner karena ini minimum semua. Misal ya ini 2 itu baru kita bisa tahu kalau itu pasti salah. Nah, dari kita ketahui maksimumnya 1, sebenarnya kita cari sin berapa yang hasilnya 1. Berarti kan 90 derajat ya. Berarti sudutnya 2x min pi per 6 itu 30 derajat. Jadi 120 derajat sama dengan 2x. X sama dengan 60 derajat atau pi per 3. Pi per 3 untuk yang hasilnya 1. Nah, yang hasilnya 1 ini enggak sesuai ya, karena ini min 1. Jadi ini jelas salah. Terus, nah ini yang sesuai. Terus, enggak ada lagi. Terus, untuk yang min 1. Sin berapa yang hasilnya min 1? Yaitu 270 derajat. Sama dengan 2x sama dengan sudutnya 2x min 30 derajat. 300 derajat sama dengan 2x. X sama dengan 150 derajat sama dengan 5 per 6 pi. Oke, kita dapat yang ini. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut. Kurva ini cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah itu apa? Turunan keduanya kurang dari 0. Ya, benar. Turunan keduanya kurang dari 0. Turunan pertamanya berapa? Apa? 2 cos X plus 30. Oh iya. 2 cos X plus 30. Terus turunan keduanya Min 2 sin X 30. min 2 sin X plus 30. Enggak pakai derajat. Apa tadi? Kurang dari 0. Berarti
kalau kita bagi min 2x min 2 berarti sin x plus 30 itu lebih dari 0. Nah, di sini kayak tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau sin lebih dari 0 itu kan kuadran 1 sama kuadran 2 ya. Yaitu antara 0 sampai 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa batasi 0 180 derajat yaitu sudutnya x plus 30 derajat. Jadi kita dapatkan pindah ruas min 30 derajat. Oh iya, ini berarti harusnya derajat ya. Terus x 150 derajat. Oke, di sini kita nemu karena ini batasnya 0, ini udah negatif, berarti ini bisa kita ganti 0. 0 sampai 150. Nah, ini benar, ini benar. Nah, gimana yang kedua? Kayak tadi. Salah pencet. Nah, tadi kan 2pi dibagi koefisien kali K untuk K suatu bilangan bulat. Nah, berarti di sini 2pi itu 360 derajat ya. Per koefisien yaitu 1 K. Jadi kalau misalkan kita K-nya 1, kita tambahin 360 derajat keduanya, jadi 360 derajat kurang dari X kurang dari banyak banget tuh, jadi ini nggak ada yang memenuhi ya. Ada yang salah nggak sih? Coba ya kalau kita ambil X yang diantara ini, itu misal 330, kalau ini 330, berarti sin 330 360 derajat lebih dari 0, 0 lebih 0 salah, berarti ini salah ya. Terus apakah ini benar? Gimana caranya? Ada yang salah? Oke. Oh, ini kan kita sebenarnya dapatnya min 30 derajat kurang dari X kurang dari 150 derajat. Nah, kita tambahkan 360 derajat keduanya, jadi 330 derajat kurang dari X kurang dari 510 derajat. Nah, ini kelebihan dari 360, jadi kita dapat 360 derajat nggak bisa ditulis. Oke, X kurang dari 330 derajat. Oke, kita dapat yang A. Jadi setelah kita batasin yang hasil awal yaitu min 30 derajat kurang dari X kurang dari 150 derajat, kita ditambahkan 360 derajat per koefisien X K. Jadi kalau ini ditambah 360 derajat memenuhi. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Yang ini soalnya menarik karena ini menurutku terhitung lumayan susah ya. Ya, sebenarnya analisisnya. Oke, di sini selembar seng berukuran panjang 500 cm dan lebar 60 cm
akan dibuat talang air dengan cara melipat bagian lebar menjadi 3 bagian. Jadi lebarnya dibagi 3 itu 20, ini 20, ini 20. Jadi yang 500 yang ini. Oke. Jika kemiringan kedua lipatan tepi sama besar, berarti ini kalau ini alfa, berarti yang sini juga alfa. Oke. Jika kemiringannya sama agar dapat menampung air sebanyak mungkin, maka besar sudut kemiringannya adalah. Nah, di sini air kita cari dengan mencari volume ini. Perhatikan ini. Ini sebenarnya bangun prisma trapesium. Karena kalau ini kita berdiriin, jadinya kan alasnya trapesium, terus tingginya rata. Nah, jadi volumenya sama dengan luas trapesium dikali tinggi. Nah, supaya volumenya sebanyak mungkin, berarti kan luasnya sebesar mungkin ya. Berarti luas trapesium, kita cari luas trapesiumnya. Di sini kita punya 20, 20, 20. Terus ini berapa? Oke, ini kita juga punya alfa. Kalau ini alfa, ini 180 min alfa, terus depannya itu juga alfa karena trapesium. Jadi ini alfa. Ini juga alfa. Kita tarik siku-siku. Sehingga oke, kita namain A, B, C, D. Ini E, F. BE kita lihat segitiga B, E, C. Ini kan BC 20. Nah, BE itu kan sampingnya sudut. Jadi kita dapatkan 20 cos alfa. Kenapa? Karena coba kita lihat ya, cos alfa sama dengan samping bagi miring, yaitu BE per miringnya 20. Nah, di sini dapat BE sama dengan 20 cos alfa. Dengan cara sama, nanti tingginya itu 20 sin alfa ya. Nah, berarti kan ini 20 cos alfa. Ini 20 cos alfa. Ini sama panjangnya dengan DC yaitu 20. Jadi AB itu 20 ditambah 40 cos alfa. Nah, terus kita lihat luas trapesium. Luas trapesium itu apa? Sisi atas tambah sisi bawah bagi 2 kali tinggi. Ya, benar. Sisi atas ditambah sisi bawah yaitu 20 plus 40 cos alfa dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya tadi apa? 20 sin alfa. Ya. Kita tulis ya, tadi atas ditambah bawah bagi 2 kali tinggi. Jadinya ini. Terus kita dapatkan 40 ditambah 40 cos X alfa ya per 2 20 sin alfa. Oke, kita dapat ini bagi ini 20 plus 20 cos alfa dikali 20 sin alfa. 20-nya keluarin, jadi 20 dikali 20 400, terus sinnya dimasukin, jadi sin alfa
plus eh, cos alfa sin alfa. Bener nggak? Benar, benar. Oke. Nah, supaya kita dapat maksimum, berarti kan ini juga harus maksimum. Berarti turunan dari ini sama dengan 0. Yaitu kalau ini kita tulis fx sama dengan sin alfa plus ini bentuk sin 2 alfa per 2 ya. Kan karena 2 cos sin itu sin 2 alfa, sedangkan di sini nggak ada 2, jadi per 2. Oke, di sini kita bisa turunin f aksen x sama dengan cos kok x alfa ya, cos alfa plus cos alfa per 2 sama dengan 0. Salah 2 cos 2 alfa. oh iya, 2 cos 2 alfa per 2, iya enggak? Ini diturunin 2 cos, bener ya, sama dengan 0. Nah, ini duanya bisa coret. Nah, di sini kita pakai rumus apa, sudut ganda, yaitu cos alfa ditambah cos 2 alfa itu kan 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan 0. Nah, berarti misal cos alfanya itu kita misalkan x. Jadi ini 2x kuadrat plus x min 1 sama dengan 0. Kita bisa faktorkannya, ini ada 2x kuadrat, kita ambil 2x sama x, ini min 1, berarti kita tulis min 1 semua. Terus kalau yang ini plus, oke, benar. Benar ya? Apa? Turunin. Kenapa diturunin? Di layar kepotongnya. Oh, oke, sorry. Ini pakai PowerPoint kok potong. Bentar. Aku tambah slide. Ya, yang ini cos, kita tulis ulang ya. Cos cos 2 alfa cos alfa cos alfa plus 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan 0. Terus kita misalkan cos alfa sama dengan x. Jadi ini 2x kuadrat, ini plus x min 1 sama dengan 0. Nah, difaktorin x 2x sama x. Kalau ini min 1, ini plus 1, dicek. Benar ya? Berarti Benar. x sama dengan setengah atau x sama dengan min 1. Iya, min 1. Ini kan cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60. 60. Terus cos berapa yang hasilnya min 1? 180. Oh iya, 180. Dan di sini yang ada 60. Ya karena kalau 180 malah ketutup.
nggak jadi ngisi air. Ya, berarti jawabannya 60 ya. Yang D. Yang D. Oke. Nah, di sini ada yang pengen ditanyain? Udah nggak ada ya mungkin ya. Ini sebenarnya aku buat ini ya buat apa ya? Pengen aja bahas gitu untuk PAS besok Senin ya. Semoga besok Senin lancar. Michael, semoga 100. Amin, amin. Oke. Semoga lancar untuk Senin. Terima kasih udah ikut ya. Ini nggak ada yang tanya kan? Kalau nggak ada tak tutup. Aman, Dut. Makasih, Aman, Dut. oke. Makasih, Yoi, Dut. Makasih Duta. Makasih Duta. Makasih, Dut. Makasih Dut. Yoi. Sama-sama.